Kita tunggu ya yang lain online. Hai Mbak Lilis, akhirnya bisa nih. Hai Aget. Kita tunggu ya sebentar lagi sampai agak ramai sedikit. Oke, sudah semakin ramai orang. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Suara. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Karena waktu yang diberikan itu cuma 15 menit, jadi aku mau langsung cepet cerita nih. Oke, untuk share your passion kali ini aku bakalan bahas seni membuat orang bergabung dengan Anda. Oke, kira-kira topik ini menarik gak buat teman-teman semuanya? Hai. Oke. Udah rame nih. Oke, sebelum kita masuk ke topik, bentar ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Sarah Hutahayan. Aku adalah seorang beauty entrepreneur cabang OIC Medan. Nah, sekarang level aku di Oriflame itu adalah Gold Director. Penghasilannya itu 15 sampai 17 juta sebulan. Oke, teman-teman. Jadi aku mau cerita sekilas nih tentang perjalanan karirku di Oriflame dulu. Nah, aku tuh join di Oriflame udah dari tahun 2018 di bulan April, tapi tidur selama 1 tahun, tidur panjang. Karena apa teman-teman? Karena gengsi, karena ngerasa susah merekrut, karena ngerasa susah jualan, dan susah-susah lainnya mengerjakan Oriflame. Tapi kemudian di tahun kedua aku bangkit, dan dalam 1 tahun akhirnya bisa closing senior Gold Director. Oke. Udah banyak nih, ada upline-ku juga. Oh ya teman-teman. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah bener-bener aku sengaja pilihkan berangkat dari keluhan banyak orang yang bilang kalau aduh kak susah merekrut gitu loh. Makanya aku pengen bikin tema ini, pengen bahas dengan singkat, padat, jelas gitu loh. Aku pengen share ke teman-teman semua apa yang aku lakukan selama setahun terakhir, bukan hanya memudahkan aku untuk merekrut orang, tapi juga membuat orang lain tertarik untuk join di timku. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi pekerjaan kita di Oriflame sekarang itu bener-bener harus go online gitu. Dari Oriflame-nya sendiri pun sudah banyak melakukan perubahan gimana supaya sistem kita itu bisa gerak cepat di era digital itu seperti sekarang gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman mungkin yang dari dulu mungkin mengerjakan Oriflame secara offline benar-benar harus memanfaatkan fasilitas online seperti media sosial, khususnya di masa-masa seperti sekarang pandemi yang mengharuskan kita itu mostly itu banyak dari rumah. Makanya benar-benar kita harus memanfaatkan sosial media kita. Nah, nanya dong sama teman-teman, kalian pakai sosial media apa sih mengerjakan Oriflame? Pakai Facebook kah, Instagram kah, WhatsApp kah, atau semuanya? Gimana? Aku mau lihat komen-komennya dong. Ya ini Novelita dulu downline aku yang sama sekali nggak mau ngerjain Oriflame, tapi sekarang dia udah mau open SGD malah. Oke teman-teman,
Karena kita menggunakan sosial media, maka yang harus benar-benar kita perhatikan adalah personal branding kita. Bagaimana kita membangun personal branding kita di sosial media. Nah, apa itu personal branding, Kak? Gitu ya. Oke. Kata yang paling sederhana adalah personal branding itu adalah reputasi publik, reputasi online, reputasi kita di mata netizen gitu. Jadi reputasi ini bukan berarti kita jadinya berbohong atau bersandiwara di sosial media. Enggak, teman-teman. Kita hanya berusaha bagaimana memberikan kesan yang kamu inginkan dalam pandangan orang lain tentang kamu gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens kita untuk bergabung dengan kita, meyakinkan netizen untuk bergabung dengan kita, atau meyakinkan orang untuk membeli produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan personal branding adalah citra kita terangkat di sosial media, teman-teman. Jadi menyenangkan kan kita itu membangun personal branding kita itu jadinya kita bukan hanya memperkenalkan Oriflame seperti apa, tapi bagaimana serunya kita mengerjakan Oriflame ini gitu loh. Itu seru banget. Jadi tipsnya untuk membuat orang join sama kita, tertarik untuk join gitu loh, dengan kata yang biasa digunakan itu people join you, itu sebenarnya gampang banget teman-teman. Cuman ada 2 tips. Jadi aku akan kasih tahu. Yang pertama, cara membuat orang tertarik dengan kita simple banget. Jadilah orang yang menarik gitu loh. Jadi jadilah orang menarik ini ada beberapa bagian gitu loh. Yang pertama, kita harus unik. Kita harus unik, teman-teman. Kalian tahu kan kalau konsultan Oriflame itu ada 300 ribuan ya kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Jadi pastikan kalian itu menarik, pastikan kalian itu unik gitu loh. Kalian ingin dikenal seperti apa sih? Kayak aku mungkin teman-teman Oriflame yang kenal sama aku biasanya ngeliat, oh itu Kak Sarah, seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan bisnis Oriflame dari rumah, penghasilannya itu 15-17 juta gitu, padahal kerja dari rumah loh, sambil ngurus anak, tanpa ART, tanpa babysitter, tapi bisa loh ngerjain Oriflame. Itu aku pengen teman-teman di sosial media ngeliat aku dengan cara seperti itu. Kalian pengennya dikenal sebagai apa? Apakah seseorang yang memotivasi misalkan, atau seorang yang lucu, atau yang kayak kontennya pakai aplikasi-aplikasi canggih? It's up to you. Yang pasti jadilah unik gitu loh, yang punya perbedaan, yang membedakan kalian dari miliaran orang yang menggunakan sosial media di luaran sana. Nah, yang kedua, selain kita unik, taman sosmed kita harus benar-benar menarik gitu loh. Gimana sih taman sosial media yang menarik gitu loh? Jadi teman-teman, berangkat dari orang yang malas update status di Oriflame kayak gitu, malas update status ketika dia bergabung dengan Oriflame. Sementara pekerjaannya itu ya di sosial media, tokonya itu di sosial media, gimana dia mau promosi kalau dia malas gitu loh branding di sosial media gitu. Jadi pastikan taman sosial media kalian tuh bagus. Taman sosial media bagus itu kayak gimana? Yang pertama, nama kita jangan alay, asli aja, kayak aku mau di Instagram, mau di Facebook, mau di WhatsApp, namanya sama, Sarah Hutahayan gitu loh. Jadi terus kasih tahu dengan jelas biodatanya kalau kalian itu adalah brand partnernya Oriflame. Kayak aku misalnya bikin caption menarik karena target pasarku adalah IRT milenial sama anak-anak milenial juga. Jadi aku bikin captionnya itu kayak kerja fun dari sosial media menghasilkan belasan juta and still counting. Jadi dengan orang membaca itu, orang akan tertarik untuk join dengan aku gitu. Terus kasih tahu level kalian itu kayak gimana sekarang, posisinya apa gitu lah. Jadi terus feed Instagram kalian misalkan harus rapi gitu, terserah mau kalian pakai filter apapun rapi gitu loh. Terus di Facebook juga kasih tahu dengan rapi gitu loh. Jadi ibaratnya kelihatan lah kalau ini sosial medianya itu ada yang punya gitu. Jangan kalian misalnya ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku konsultan Oriflame padahal sosial medianya nggak ada informasi tentang Oriflame. Jadi gitu teman-teman, harus bener-bener dipercantik, di makeover sosial medianya. Kemudian tampilan fisik. Oke, tampilan fisik ini bener banget, penting banget, apalagi kita yang bekerja di bidang kecantikan gitu ya, di Oriflame gitu. Jadi
Bukan berarti kalian setiap harus pakai dress atau pakai baju cantik, nggak juga. Yang penting kalian rapi, bersih, enak dipandang gitu loh. Jangan sampai orang lihat kita kayak nggak rapi banget, ya orang jualan parfum, nih orang jualan lipstick, tapi kok dianya kayak nggak keurus gitu loh. Jangan sampai ada statement seperti itu. Kita harus charming, kita harus menarik gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah sikap kita bersosial media itu harus menarik gitu. Sikap bersosial media yang menarik itu kayak gimana sih? Jadi sikap yang menarik itu adalah kita harus ramah gitu loh, ramah kepada downline, kepada upline, bahkan kepada prospekan kita gitu loh. Terus kita harus bersikap semangat setiap hari, positif, semangat, optimis, memotivasi orang lain gitu. Kita harus bersikap hangat teman-teman. Dan yang paling penting ketika kalian mempromosikan Oriflame gitu loh, kalian membangga-banggakan Oriflame, bilang kalau mengerjakan Oriflame itu seru banget. Jangan sampai kalian membangun Oriflame tapi kalian menjatuhkan tetangga yang lain gitu loh. Kayak misalkan aku tuh ibu rumah tangga, kerja dari rumah, dapat menghasilkan belasan juta gitu loh. Kalimatnya itu usahakan sebijaksana mungkin. Jadi jangan ada yang tersinggung. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kombinasi kuantitas dan kualitas aktivitas sosmed gitu loh. Jadi ada orang yang bilang, "Kak, aku udah update status setiap hari gitu." Tapi aku cek sosial medianya cuman mengupload katalog online tanpa caption. Hai, kita itu bukan cuman penjual tapi kita pebisnis. Ceritakan peluang bisnisnya. Dan yang kedua, ada juga yang bilang, "Kak, aku udah bikin konten bagus loh," gitu. Padahal dia bikin konten sekali seminggu gitu loh. Terus ada orang yang bilang, "Kak, aku susah merekrut," gitu loh. Padahal dia nggak pernah update status. Jadi teman-teman penting banget ya, kita harus memperhatikan kombinasi antara kualitas konten kita dengan kuantitasnya. Kita harus update status setiap hari gitu loh. Perhatikan golden hour di mana orang akan tertarik. Terus bikin konten menarik, bukan cuma tentang Oriflame, tapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang hobi kita. Jadi konten itu ibarat mood booster teman-teman, mood booster bagi orang lain. Jadi pastikan kita memberikan konten-konten yang menarik, no sara, gak galau-galau dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak susah loh, nggak susah untuk membuat orang join sama kita. Jadilah orang yang dirindukan di sosial media. Dengan kita melakukan 2 tips tadi, di mana kita terlihat menarik, baik dari segi Facebook kita, Instagram kita, artinya taman sosmed kita menarik, terus tampilan kita menarik, terus sikap kita juga manis gitu loh, terus konten kita menarik dan kita intens setiap hari. Dan jangan lupa paling penting itu menambah pertemanan, terus rajin-rajin bikin hashtag di postingan kita kayak gitu. Sebenarnya dengan kita membangun personal branding kita tadi itu setiap hari jangan lupa dievaluasi. Percayalah teman-teman, bukan hanya membuat kita gampang merekrut orang lain, tapi orang lain yang akan join sama teman-teman semuanya. Percayalah, coba lakuin dulu. Pasti teman-teman lakuin konsisten secara 2 minggu ke depan dan lihat hasilnya. Oke, terima kasih. Itu dulu dari aku. Selamat siang, dan buat yang terlambat boleh manjat ya nanti. Terima kasih teman-teman.